Sejumlah usulan Indonesia diterima dalam Senior Officer Meeting APEC. Salah satunya mengenai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, berikut wawancara rekan kami, Ranggani Puspandia bersama Imam Pambagio, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, hari ini saya sudah bersama Bapak Imam Pambagio, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang tentang 20 poin yang diterima merupakan usulan dari Indonesia di Senior Officials Meetings. Kira-kira ada poin-poin yang banyak sekali dan diantaranya adalah tentang pembangunan yang lebih merata. Ini apa yang mendasari hal ini, Pak, dan bagaimana ini bisa dilihat gitu ya ke depannya targetnya setelah APEC kali ini? Oke. Setelah 19 tahun APEC kembali ke Indonesia, ke tempat di mana lahir Bogor Gold. Dan tahun ini kita mencoba mengingatkan kembali ekonomi APEC yang lain bahwa Bogor Gold itu tidak semata-mata mengenai free and open trade and investment. Karena kalau kita baca baik-baik deklarasi Bogor tahun 94 itu ada equitable development di dalamnya. Sehingga semangat kita adalah kembali meluruskan tanda kutip jalan dari APEC ini, tidak hanya mengenai liberalisasi dan fasilitasi, tapi juga mengenai equitable development. Oleh karena itulah 20 usulan kita itu banyak mencerminkan aspirasi kita untuk mengimbangi liberalisasi dengan hal-hal yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Oke, baik sekali Pak, dan ini juga Kementerian Perdagangan kan juga menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan yang melibatkan ada banyak sekali varian stakeholders kan. Kira-kira sebenarnya siapa sih sasaran Anda ini? Oke, kalau kita ingat mungkin 5-10 tahun terakhir banyak orang yang mempertanyakan kenapa Indonesia harus ikut globalisasi, liberalisasi. Dan itu kebanyakan adalah saudara-saudara kita yang merupakan mayoritas UKM misalnya atau pengusaha wanita. Dan juga teman-teman kita yang baru lulus dari kuliah, dari perguruan tinggi yang tidak bisa mencari kerja, kemudian frustrasi. Jadi menurut saya kerjasama seperti APEC ini sangat penting untuk melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder kita. Dengan cara apa? Menjembatani keperluan-keperluan mereka apa? Kebutuhan-kebutuhan mereka apa? Misalnya salah satu temuan yang kita ketahui, UKM nggak saja di Indonesia tapi juga di tempat lain itu akses ke financial services itu sedikit sekali. Jadi salah satu yang kita dorong misalnya tahun ini financial inclusion supaya mereka dapat informasi yang lebih jelas mengenai fasilitas keuangan untuk memulai bisnis gitu, dan juga akses kepada informasi, akses kepada teknologi dan lain-lain. Oke, kan ini tadi konektivitas kan juga menjadi ruang lingkup kerja Anda gitu sebagai Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Ini sebenarnya konektivitas antar apa yang dimaksud di sini dan ini apa untungnya bagi pengusaha lokal atau mungkin masyarakat Indonesia? Oke. Tahun ini kita memperkenalkan konsep konektivitas yang belum dipikirkan sebelumnya tahun lalu misalnya, yaitu konektivitas yang berdiri pada 3 pilar. Pilar pertama adalah konektivitas fisik, kita bicara mengenai infrastruktur. Yang kedua adalah konektivitas kelembagaan, kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan software lah kira-kira. Kemudian konektivitas yang ketiga adalah people to people. Kementerian Perdagangan memang sangat berkepentingan atas kemajuan kerjasama di bidang konektivitas ini, khususnya di bidang atau di pilar konektivitas kelembagaan. Karena apa? Ini menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur, proses, dan lain-lain perizinan termasuk di dalamnya yang bisa sangat mempengaruhi kelancaran arus barang, jasa, dan modal. Jadi kita fokus di sana, dan kalau ditanyakan manfaatnya apa, tujuan kita tentunya adalah menciptakan iklim usaha iklim berbisnis yang lebih murah, lebih cepat, lebih mudah. Itu yang kita ingin wujudkan di Kementerian Perdagangan at least. Oke, nah ini kira-kira contoh-contoh implementasi yang sudah berjalan saat ini Pak dari usulan-usulan yang diterima dari Indonesia dalam Senior Officials Meeting, itu apa saja yang sudah diterapkan? Oke, beberapa sudah mulai tracknya sejak tahun lalu, tapi semua usulan yang baru diusulkan Indonesia tahun ini tentunya baru diterima dulu konsepnya, misalnya program kerja dan lain-lain. Jadi kalau ditanyakan hasilnya apa tahun ini dari usulan Indonesia, mungkin berupa kesepakatan bahwa tahun depan akan ditangani bersama, dikerjasamakan. Nah ini apa usulan-usulan yang Indonesia ini, apakah sudah kan memang sudah ada yang berjalan gitu kan, sudah on track gitu kan, apakah ini sudah beberapa hasilnya bisa dirasakan gitu oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan? APEC ini proses ya, jadi kalau kita mengusulkan sesuatu tahun ini harus di-endorse dulu sampai ke tingkat kepala negara yang akan berlangsung besok.
sehingga berdasarkan itu semua baru program kerja dilaksanakan. Itu prosesnya. Tapi bukan berarti sekali lagi semua yang kita usulkan itu tidak ada basisnya di APEC. Misalnya kerjasama UKM. Tahun ini kita mengusulkan lagi sebuah konsep yang lebih kita kembangkan lagi, bagaimana mengembangkan UKM. Tapi bukan berarti selama ini kerjasama UKM tidak ada di APEC. Misalnya beberapa tahun lalu ada kerjasama untuk menyamakan kurikulum pembinaan UKM, salah satu di antaranya. Kemudian networking di antara UKM. Sementara tahun ini kita kembangkan lebih jauh lagi akses kepada informasi UKM wanita, kita kembangkan tahun ini, yang tahun depan insya Allah bisa kita teruskan. Oke, Pak. Dan ini juga sebenarnya kan kalau misalnya dari senior officials meeting yang di Medan kemarin itu kan ada 19 poin ya Pak ya. Dan sekarang ini sudah bertambah 1 poin lagi. Bisa diceritakan nggak Pak, ini poin apa yang poin terakhir ini dan kenapa ini bisa menjadi penting gitu? Usulan yang terakhir ini yang ke-20 ya, adalah pembentukan APEC Network in Combating Corruption. Jadi kita ingin bekerjasama dengan ekonomi APEC yang lain untuk combating corruption, memerangi korupsi. Karena apa? Korupsi itu tidak terlokalisir, jadi bisa kemana-mana. Misalnya seseorang yang melakukan korupsi menyembunyikan uangnya di negara yang lain misalnya. Hal-hal seperti itu yang kita coba kembangkan di tingkat kawasan sehingga disepakati. Ini agak cepat sebetulnya, usulan ini hanya makan waktu kalau nggak salah 2 bulan langsung bisa disepakati. Jadi mengembangkan networking untuk memerangi korupsi tadi. Buat kita penting sekali lagi karena itu juga akan memberikan external pressure kepada kita untuk menangani korupsi ini dengan sungguh-sungguh. Oke, ini terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Anda atau mungkin Kementerian Perdagangan dari pertemuan APEC pada kali ini? Ke dalam, saya berharap bahwa apa yang kita kerjasamakan di APEC itu bisa memberikan referensi lebih luas kepada kita, tidak hanya pemerintah untuk menyusun kebijakan ke depan, tapi juga kalangan bisnis yang dalam hal ini diwakili oleh APEC Business Advisory Council, untuk melihat semacam best practices, apa sih yang dikerjakan ekonomi APEC yang lain. Kalau kita bisa contoh, why not? Ya. Tapi keluar juga saya lihat ini sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk memproyeksikan postur kita yang baru. Sebuah Indonesia yang lebih aktif di pergaulan internasional dan juga kawasan tentunya, dan keinginan kita untuk memainkan peran yang diperhitungkan oleh lawan. Oke, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya. Semoga poin-poin ini bisa langsung terwujud dengan baik juga gitu ya seluruhnya. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Iman Pambagio, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Dan itu tadi juga poin-poin yang telah dikemukakan oleh Pak Iman dan bagaimana ini bisa menguntungkan Indonesia di masa mendatang. Kita kembali ke studio. Dan wawancara rekan kami Ranggani tadi bersama Imam Pambagio, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI mengakhiri segmen khusus KTT APEC 2013 hari ini.